warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM H05522520. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi pendidikan dan visi atau budaya organisasi pendidikan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang punya prestasi dan pengelolaan sekolah yang tertib, administrasi dengan manajemen yang terarah yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu elemen-elemen utama organisasi pendidikan. Elemen-elemen organisasi terangkum dalam 7S sebagai sebuah model dan kerangka kerja pengembangan organisasi. Elemen 7S berupa strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya atau corak, staf, dan kecakapan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi pendidikan. Jenis-jenis organisasi pendidikan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi, lembaga pendidikan, SD atau MI, SMP atau MTS, SMU atau MA merupakan contoh organisasi formal. Yang kedua yaitu organisasi informal. Karakteristik organisasi informal ini adalah adanya norma perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan adanya kepemimpinan informal. Hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan itu ada 6. Yang pertama, kepemimpinan sebagai faktor utama. Yang kedua, pengembangan karakter bangsa. Yang ketiga, kemampuan pemimpin dalam menggerakkan sumber daya. Yang keempat, pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Yang kelima, desain organisasi yang efektif. Yang keenam, kepemimpinan transaksional dan transformasional. Tinjauan sekitar konsep visi. Visi atau wawasan pada dasarnya bukanlah sekadar penglihatan kasat mata, melainkan suatu penglihatan yang didasari kekuatan mental, batinlah dalam cakupan kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Hoyle 1984 memperinci 4 jenis masukan bagi pengembangan visi, yaitu yang pertama, pengetahuan akan tugas-tugas. Yang kedua, pengetahuan mengenai situasi. Yang ketiga, pengetahuan akan diri sendiri. Yang keempat, dan pemahaman mengenai keterlibatan orang lain di dalam organisasi. Selanjutnya itu pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan. Personalisme membuahkan keyakinan Freire bahwa manusia mempunyai misi yang mulia, yaitu menjadi agen bagi pembebasannya sendiri. Pentingnya tindakan nyata mengetahui yang diperbedakan dengan pendidikan gaya baru. Di sekolah-sekolah tradisional, otentitas pendidikan, intersubjektivitas, metode dialog, dan kebebasan manusia untuk memilih atau bertindak. Model pendidikan BAN, di mana siswa hanya menerima, mengisi, dan menyimpan bahan pengajaran, sehingga miskin kreativitas, informasi, dan pengetahuan yang mewakili pandangan kaum penindas, harus diubah dengan konsep pendidikan pemecahan masalah. Hubungan manusia dunia melalui pikiran bahasa. Oleh karena itu, berpikir dan mengetahui tidak lepas dari sejarah dan budaya. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Hillman 1985, untuk manajemen tingkat bawah, pengelolaan budaya organisasi dilakukan secara real dan mudah dirasakan, misalnya melalui sistem gaji, penilaian, dan sebagainya. Lain halnya pada manajemen menengah, budaya organisasi dapat dipresentasikan dalam bentuk pedoman pengambilan keputusan yang konsisten dengan budaya organisasi yang dikelola, yaitu perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka pengembangan pelaku ekonomi berwawasan budaya bangsa. Persoalan yang muncul mengenai status ilmiah dari ilmu ekonomi dan ilmu pendidikan tidak berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki. Setiap ilmu memiliki dasar ontologis,
epistemologi dan sosiologi. Dasar ontologis menyangkut objek yang menjadi fokus kajian, sedangkan dasar epistemologis berhubungan dengan prosedur pengujian. Asumsi dalam setiap ilmu sangat penting karena terkait dengan objek kajian dan memberikan ilmu tersebut otonomi. Ilmu ekonomi berasumsi bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang mencari keuntungan sebesar mungkin. Sementara itu, ilmu pendidikan mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan etis yang dapat dididik. Interpretasi proses pendidikan melibatkan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan manusia. Norma pendidikan menjadi landasan untuk mencapai masa depan yang diinginkan.